Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 20 Agustus 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta TH.A. Tetelepta dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Tiga, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Michelle Hera Siahaya dari sektor Mawar Saron. 4, diinformasikan kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di gedung Gereja Peniel. 5. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, 2, dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik bumi baik di sorga,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Dengan penuh sukacita, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Kita ungkapkan mazmur puji-pujian secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Dan akan memberitakan kekuasaan Semara kemuliaanmu yang agung. dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 332 ayatnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Sudah dan derita bergantian memperkuat imanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimateraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan
yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab kisah para rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita sambut Kidung Jemaat 364 ayatnya yang ketiga, berserah kepada Yesus. Dalam pengakuan dosa, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan umat. Barulah hidup kami agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 39 pada ayatnya yang kedua, diberi belas kasihan. Darah
jemaat diundang berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di antara tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 36 ayatnya yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kini kita ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Alkitab di pagi ini terbaca dari kitab Habakuk 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-20. Habakuk 2 ayat 6 hingga 20 yang demikian bunyinya. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau mencari barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggam malapetaka. Engkau telah merancangkan sela ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut.
Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Tetapi engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusuhan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebatu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat menikmati hidup di hari baru pemberian Tuhan ini. Khotbah kita pada minggu ketiga bulan ini, bulan Agustus tahun 2023, didasarkan pada Habakuk 2 ayat 6 sampai 20 yang baru saja terbaca, dengan tema mingguan membangun hidup tanpa penindasan. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, Indonesia yang ke-78. Tentu harapan dan doa kita adalah negara kita akan tetap aman, lepas dari praktek-praktek ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, penindasan maupun kejahatan. Bila faktanya hingga hari ini kita telah terlepas daripada penjajahan, itu bukan berarti kita tidak lagi dijajah, saudara jemaat. Tapi kita masih terjajah dengan situasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Di Maluku misalnya berada di urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia. Siapakah yang kita hadapi ketika hutan-hutan menjadi gundul, sungai dan laut tercemar? Siapakah yang kita hadapi ketika kekerasan terjadi di banyak tempat, korupsi merajalela? Ternyata kita berhadapan dengan sesama anak manusia, sesama anak bangsa sendiri yang tidak tahan godaan-godaan untuk memperkaya diri, melanggengkan kuasa dan jabatan demi keuntungan diri sendiri. Akibatnya banyak orang yang jatuh di dalam berbagai pencobaan dan kalah terhadap kuasa dosa. Jemaat yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, melainkan supaya kita saling mengasihi. Galatia pasal 5 ayat 13 yang mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang kekasih, peringatan Rasul Paulus ini memang tepat sekali bagi kita semua. Karena godaan
kesalahan yang paling besar adalah salah menggunakan kemerdekaan yang telah kita miliki. Kemerdekaan tidak kita gunakan untuk tidak lagi melakukan dosa dan kejahatan, tetapi malah semakin marak dalam praktek-praktek kejahatan yang tidak dapat dihindarkan, bahkan tidak Tuhan kehendaki. Kemerdekaan yang sudah kita miliki ini pun digunakan untuk saling melayani dan membangun, melainkan untuk memperkaya diri sendiri. Dan akibatnya, sebagai bangsa kita masih sulit untuk maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi yang masih kita rasakan hingga saat ini pernah juga dialami oleh umat Israel di masa lampau. Kejahatan, penindasan membuat mereka menderita. Karena itu Nabi Habakuk yang melihat umatnya yang menderita itu, dia berusaha untuk meneguhkan iman daripada umat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pertolongan Tuhan itu agak terlambat. Jemaat yang kekasih, sikap Tuhan jelas tidak berpihak kepada para penindas. Pada waktunya Tuhan akan membebaskan umatnya dari penderitaan yang mereka alami, dan itulah inti daripada kitab Habakuk. Jemaat yang diberkati, pada waktu kita mengalami penderitaan karena penindasan atau karena sebab lainnya, kita sering berseru seperti Habakuk dan pemazmur, berapa lama lagi Tuhan? Dan ada kalanya pertolongan Tuhan terasa sangat lambat. Dan dalam menunggu pertolongan Tuhan ada orang yang tetap setia, tetapi ada orang yang berubah pikiran menjadi tidak setia. Namun bagaimanapun beratnya dan lamanya penderitaan itu, semua pasti berlalu. Berbahagialah mereka yang tetap setia sampai pada akhirnya. Kalau kita lihat pengalaman sejarah Israel, saudara jemaat, mereka berkali-kali mengalami penderitaan karena penindasan. Mereka menderita sebagai budak di Mesir. Mereka ditindas oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Mereka dibuang ke Babel dan kemudian ditindas lagi pada zaman pemerintahan Kaisar Romawi. Jemaat kita pun sebagai bangsa dijajah 350 tahun. Dan kita tahu secara yakin bahwa penjajahan dan penindasan yang mengakibatkan penderitaan orang banyak pada waktunya juga berakhir. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sementara bekerja di dalam sejarah. Lambat atau cepat, kita manusia dan seluruh ciptaannya akan dibebaskan dari segala bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan. Dalam pembacaan kita tadi, berkali-kali dikatakan, celakalah, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Celakalah orang yang membangun kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Celakalah orang yang memberi minuman sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapan-ucapan celakalah ini pertama-tama mau memperlihatkan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang merampas hak orang lain, yang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Misalnya korupsi, mencuri, manipulasi, menindas dan yang lain yang sejenis, yang mengorbankan orang lain dan berlaku tidak adil, yang tidak dapat mengendalikan kemarahannya sehingga mempermalukan orang lain dan juga menyembah kepada berhala. Makna kedua dari ucapan celakalah ini adalah sebagai peringatan kepada umat untuk tidak mengambil bagian di dalam penindasan langsung atau tidak langsung. Peringatan ini disampaikan kepada umat karena sangat mungkin ada orang yang mau mencari keselamatan diri sendiri berkenaan kepada para penindas
dan karena itu turut menindas juga saudaranya sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan cara bersahabat, dengan cara penindas, mereka akan bebas dari penindasan. Tetapi mereka lupa bahwa dengan ikut menindas saudaranya, sesungguhnya mereka telah menentang Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita yakin bahwa ketika kita menentang Tuhan yang adalah sumber kehidupan, maka akan membuat kita semua kehilangan hidup. Mereka akan termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi Habakuk, celakalah. Karena itu mereka diajak untuk segera bertobat dan mengalami penyelamatan Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, lalu apa yang Tuhan harapkan dari umat Israel di masa lampau dan juga kita semua di masa kini untuk dapat kita lakukan dari pemberitaan firman ini? Dari perikop ini kita mau belajar bahwa dari setiap waktu pada sejarah hidup yang masih kita jalani, kita akan terus dan terus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan penindasan dan kejahatan dan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi kita semua diajak untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memberi perlawanan dengan cara yang lembut, yaitu dengan mengubah hati daripada umat. Hati yang jahat diubah menjadi hati yang baik, hati yang lembut, hati yang penuh dosa diubah menjadi hati yang bertobat dan rela dibarui oleh Roh Kudus. Hati yang kehilangan iman menjadi hati yang yakin bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Kita harus yakin jemaat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang setia di hadapannya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Dan untuk itu kita semua diingatkan sekaligus diajak untuk tetap setia kepada Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Saudara jemaat yang kekasih, menutup khotbah ini ada sebuah cerita tentang seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada suatu hari sang raja meminta daripada tukang emasnya yang sudah tua untuk melukiskan sesuatu di dalam cincinnya. Raja berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupnya, supaya itu juga bisa menjadi pelajaran untuk saya. Berbulan-bulan si tukang emas tua ini membuat cincin pesanan raja. Tetapi lebih sulit adalah melukiskan apa yang penting di cincin itu, di cincin emas yang kecil itu. Akhirnya dia berdoa, saudara jemaat. Setelah berdoa ia berpuasa. Si tukang emas itu pun selesai membuat cincin itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Dengan tersenyum sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, "This too will pass." Dan ini pun akan berlalu. Artinya, awalnya sang raja tidak terlalu paham, saudara jemaat, dengan apa yang tertulis, yang dituliskan oleh tukang emas tua itu. Tapi pada satu ketika, tatkala ia menghadapi persoalan kerajaan yang sangat hebat, sangat pelik, ia membaca tulisan di cincin itu. Dan ini pun akan berlalu. Dan raja pun menjadi tenang. Tatkala ia sedang bersenang-senang, ia pun tidak sengaja membaca tulisan di cincin itu, lalu menjadi rendah hati. Jemaat yang terkasih, kalimat ini kalau direnungkan dengan bijak, akan mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Jadi ketika kita punya masalah, tidaklah perlu terlalu bersusah atau bersedih dan putus asa. Karena semua itu pun akan berlalu.
Tapi juga ketika kita sedang dalam kebahagiaan dan sukacita, bersyukurlah dan nikmatilah, karena itu juga akan berlalu. Sama seperti yang diingatkan Nabi Habakuk kepada umat Israel dan kepada kita melalui firman Tuhan di hari ini. Menjalani kehidupan ini yang diperhadapkan dengan kesusahan dan tantangan hidup yang sangat berat, menjadi pergumulan setiap saat seperti Habakuk, kita tetap harus percaya dan bertekun di dalam doa, sambil menantikan jawaban daripada Tuhan. Kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan itu akan selalu kita menunggu daripada Tuhan sebagai jawaban yang pasti. Karena Tuhan adalah jawaban yang indah dan penuh damai dan sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, saudara jemaat, hadapilah semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sesaat pun, sebab bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Selamat memasuki usbu baru bersama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Adalah kewajiban bagi para orang tua dan saksi berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai satu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak kekasih ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari kita mengaku iman kita di hadapan Allah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan dan hidup yang kekal.
Mari silakan duduk. Kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak kekasih kita yang akan dibaptis ini, supaya memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak kekasih ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Sementara akta baptisan ini disiapkan, kita semua menyanyi dari Kidung Jemaat 304 pada ayatnya yang pertama. Michelle Hera, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya dia tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 304 pada ayatnya yang kedua. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya agar dia dapat terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan menjadi orang percaya yang taat kepadamu ya Tuhan Allah. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami
dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak-anak kami di dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Paduan suara sektor Dahlia unit 1 dipersilakan untuk mempersembahkan lagu pujiannya.
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Kidung Jemaat nomor 286, Bumi dan Langit Pujilah. Dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 291 bait pertama dan seterusnya. Mari bersyukur semua.
Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Solo daripada Ibu Stin Fatima dipersilakan untuk persembahan pujiannya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan memberkati. Mari jemaat kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, atas hari baru, hari Dominggu, hari Tuhan, hari yang pertama dalam minggu yang baru ini. Tuhan berikan bagi kami selaku umat-Mu, hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga, bahkan juga dalam persekutuan berjemaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena kami boleh melangkah. Tuhan meringankan langkah-langkah kaki kami, datang bersekutu dalam persekutuan bersama. Bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan kasih setia Tuhan kepada kami semua. Terimalah kami ya Tuhan dengan seluruh ungkapan syukur kami. Dan biarlah untuk melangkah masuk di hari baru pemberian-Mu, bahkan di usbu yang baru ini, hamba berdoa menyerahkan semua kami selaku umat-Mu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah-rumah dalam kebaktian-kebaktian di rumah, bahkan seluruh umat-Mu ini ya Tuhan. Hamba doakan semua kami memasuki usbu yang baru ini, sebagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kami di usbu yang telah berlalu. Hamba juga berdoa memohon tangan Tuhan untuk tetap menjaga, melindungi kami, mengantar kami di usbu yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terpuji-pujilah nama-Mu. Berdoalah hamba Tuhan bagi kehidupan umat-Mu dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup mereka, dari sektor anggrek sampai dengan sektor teratai. Tuhan masuk dalam tiap rumah tangga pribadi, bahkan juga dalam persekutuan selaku sektor. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab di dalam rumah-rumah tangga masing-masing dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bubuhilah berkat selalu melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya hidup yang mereka jalani di usbu yang baru ini, mereka tidak akan berkekurangan, tetapi selalu ada saja curahan berkat daripada Tuhan, memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Berdoalah hamba Tuhan bagi semua anak-anak kekasih kami yang ada di dalam jemaat ini, yang sementara berusaha untuk mencari pekerjaan bagi kehidupan mereka ke depan, di mana mereka melangkah dan di situ mereka ada, Tuhan mau ada bersama-sama dengan mereka. Bukalah jalan bagi mereka dan berilah kepada mereka Tuhan kesabaran, kesetiaan, bahkan penuhilah mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka tidak bersungut-sungut dan tidak berputus asa, tetapi mereka terus berjuang dan berjuang Tuhan, dan Tuhan akan memberikan bagi mereka yang terbaik, apapun pekerjaan yang mau mereka tekuni Tuhan. Berkatilah anak-anak kekasih kami yang ada dalam dunia pendidikan masing-masing, dari tingkat PAUD sampai ke tingkat universitas. Mereka yang sementara ada di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang baru saja mereka duduki bangku-bangku pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh persiapan-persiapan mereka, dengan segala materi-materi pelajaran yang Tuhan berikan yang diberikan guru kepada mereka. Anak-anak kekasih kami juga yang sementara bergumul dengan masalah-masalah perkuliahan mereka. Mungkin ada yang ada sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian ya Tuhan. Bahkan juga untuk masuk dalam KKN atau dan seterusnya dan sebagainya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan semua usaha mereka. Tuhan memberkati mereka juga dengan semua persiapan-persiapan mereka. Agar apapun yang mereka usahakan dalam pergumulan-pergumulan mereka dengan Tuhan, mereka akan berhasil dalam semua perjuangan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga,
Temuilah orang-orang yang sakit di dalam jemaat ini. Ada yang sakit di dalam rumah-rumah tangga masing-masing, yang sementara menantikan, yang sementara ada dalam proses pemulihan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan setiap makanan sampai kepada air putih sekalipun dan obat-obat yang mereka pakai untuk penyembuhan. Tuhan berkati itu semuanya dan biarlah mereka sabar untuk menantikan apa yang nanti mereka dapat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mereka akan sembuh daripada penyakit-penyakit mereka. Begitupun orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Bapak Kres Latue yang ada di rumah sakit tentara, Ibu Uli Talapesi yang ada di rumah sakit umum, bahkan Ibu Oketomahu yang ada di rumah sakit umum. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka semua. Semoga pelayanan yang diberikan dari para dokter dan juga para medis yang ada di sana, Tuhan, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan melalui obat-obat yang mereka akan minum, melalui semua proses yang lain, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga pada waktunya mereka akan disembuhkan dan mereka akan pulang masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Allah, Bapa di sorga, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi kami semua yang ada di dalam jemaat ini sebagai perangkat pelayan yang ada Tuhan dengan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami untuk masuk di usbu yang baru ini. Tuhan memberkati kami semua dengan seluruh persiapan-persiapan kami untuk kami ada di dalam memimpin kebaktian-kebaktian di dalam wadah-wadah organisasi yang ada. Bahkan sampai kepada sekolah minggu, tunas pekabaran Injil sekalipun, hamba doakan semua kepada Tuhan. Kiranya pelayanan-pelayanan yang diberikan Tuhan dengan kesetiaan, itu semua membawa berkat bagi semua yang kami layani Tuhan. Juga hamba berdoa Tuhan bagi kami selaku hamba-hamba Tuhan yang juga ada di dalam jemaat ini. Bagi Bapak Pendeta Sampai yang masih sampai hari ini Tuhan menjadi ketua badan pelayan jemaat. Walaupun ia berada dalam kondisi yang sudah tua dengan tidak ada kekuatan Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan dari hati nuraninya naik kepada Tuhan untuk selalu mengingat jemaat ini di dalam semua pelayanan-pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Kami semua yang ada sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tita Lepta, kami sendiri, Ibu Pendeta Imel Urlolo, Ibu Pendeta Imel Huai, bahkan Ibu Tin Filinditi. Berkatilah kami semua Tuhan dengan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dengan suami, dengan anak-anak kekasih kami ya Tuhan. Tuhan mau memberkati kami dalam proses pelayanan yang kami lakukan, sehingga semua yang kami lakukan Tuhan akan membawa berkat bagi umat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan, menyerahkan keluarga Siahaya yang hari ini Tuhan telah membawa anak kekasih mereka, Michelle Hera Siahaya, yang di hari kemarin Tuhan tanggal 18 Tuhan memberikan kepada dia hari ulang tahun berumur 1 tahun. Tuhan, anak ini masih kecil. Tuhan tahu pertumbuhan dan perkembangan daripada anak ini. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena atas kemurahan kasih setia Tuhan, anak Michelle Hera Siahaya telah dipilih dan dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan umat-Mu di dalam jemaat ini. Tuhan menyertai dia dalam pertumbuhannya. Tuhan memberkati dia di dalam pertumbuhannya, makanan, minuman, bahkan obat-obat yang diberikan keluarga atau orang tua, papa dan mama kepadanya. Kiranya anak ini di hari-hari pertumbuhannya, dia akan bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang nantinya membawa berkat di dalam kehidupan besar keluarga Siahaya bagi papa dan mama dan semua keluarga yang ada. Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan kedua orang tua dan juga kedua saksi yang hari ini di hadapan Tuhan mengaku akan tanggung jawab mereka untuk mendidik dan membesarkan anak ini.
Kiranya anak ini akan dididik, dibesarkan Tuhan menjadi anak yang takut pada Tuhan di hari-hari pertumbuhannya ke depan. Ya Tuhan Allah, hamba juga mau berdoa Tuhan bagi semua pendukung liturgi kebaktian di hari ini. Paduan suara solo yang telah mempersembahkan puji-pujian melalui lagu yang mereka sembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka baik pribadi maupun persekutuan, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu ada dalam suasana sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka pribadi maupun persekutuan di dalam sektor. Hamba juga mau berdoa bagi semua majelis jemaat yang bertugas, bahkan semua majelis yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati semua ya Tuhan, semua pendukung acara yang lain Tuhan, kolektan, pemain keyboard, bahkan semua yang dapat hadir juga jemaat-Mu. Hamba berdoa menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan dengan tiap-tiap apa yang kami lakukan Tuhan, tanggung jawab yang kami sudah melakukannya di hari ini. Tuhan memberkati semuanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Negara dan bangsa ini kami doakan kepada Tuhan, bahkan daerah kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan semua jajaran. Mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan utus, dan Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera dan berkat bagi masyarakat, bukan menyusahkan masyarakat, bukan hanya melihat kepentingan-kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka mau melihat tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, kami akan mengakhiri kebaktian ini Tuhan sebentar nanti, tapi sebelumnya Tuhan, hamba mengucap syukur karena kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini, untuk datang dalam kebaktian di saat ini. Kebaktian yang sudah berlangsung di Gereja Kasih Karunia, kiranya semua umat yang hadir di sana diberkati Tuhan. Bahkan yang sementara berlangsung di Rumah Sakit Tentara, di Jemahan Kasih, Tuhan juga mau turut terlibat di dalamnya sampai selesai kebaktian tersebut. Inilah kami Tuhan dengan doa syukur kami, doa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita angkat pujian dengan Kidung Jemaat 410 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberikan saudara-saudari damai sejahtera. Jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan